Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kapan berharap adik-adik di rumah semoga semua tetap sehat dalam keadaan kuat dan semangat. Nah, hari ini kita mau memulai ibadah IPA pada Minggu 8 Agustus hari ini. Nah, sekarang Kak Fani mau ajak adik-adik untuk bersama-sama dengan Kak Fani kita mau memuji Tuhan dari lagu Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, berdoa bersama Kak Fani. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini boleh bangun dan boleh bersuka cita untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca bersama dengan Kak Fani. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, Kak Fani akan membacakannya untuk adik-adik di rumah. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidaknya bayangannya mengenai salah satu orang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita udah baca nih tentang perjanjian baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Judul pembelajaran minggu ini adalah Roh Kudus yang memulihkan. Nah, sebelum itu coba nih, Kak Fani mau tanya sama adik-adik. Siapa di sini yang
pernah sakit? Siapa di sini yang pernah sakit? Siapa di sini yang pernah sakit? Tunjuk tangan. Oh, adik-adik pasti pernah mengalami sakit. Kak Fani juga pernah mengalami sakit demam waktu itu. Adik-adik juga pasti pernah sakit ya. Apa perasaan adik-adik saat adik-adik merasakan sakit? Sakit itu kan nggak enak ya adik-adik ya. Sakit itu kita lemas, hanya bisa berbaring saja di kasur, tidak bisa main deh adik-adik. Benar nggak? Benar ya. Perasaan adik-adik pasti sedih saat adik-adik sakit. Adik-adik tidak bisa bermain, bahkan adik-adik juga pasti tidak nafsu makan. Adik-adik pasti tidak mau makan saat adik-adik sakit. Nah, tapi kalau adik-adik sedang sakit, adik-adik dalam keadaan sakit, lemas, adik-adik hanya bisa berbaring saja. Adik-adik harus tahu bahwa biarpun kita dalam keadaan sakit, tetapi ada Roh Kudus yang selalu menemani adik-adik dan Kak Fani. Roh Kudus adalah Roh Tuhan. Jadi kalau adik-adik sakit, Tuhan Yesus tahu adik-adik sedang sakit. Tuhan Yesus tahu adik-adik sedang mengalami hal kesakitan. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus mengirimkan adik-adik Roh Kudus untuk memberi adik-adik semangat dan menghibur adik-adik walaupun adik-adik sakit. Itu ya adik-adik ya. Nah, kalau misalkan adik-adik sakit nih, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik nangis terus kalau adik-adik sakit? Yang pasti adik-adik kalau sakit minum obat, makan yang teratur, dan tidak lupa yang pasti berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk menolong adik-adik, menyembuhkan adik-adik. Nah, sama adik-adik seperti hari ini. Alkitab bercerita hari ini ada banyak orang yang sakit yang datang kepada para rasul ingin disembuhkan. Nah, pada saat itu mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Jadi banyak orang yang meminta pertolongan untuk disembuhkan waktu itu pada Tuhan Yesus. Banyak orang yang sakit menjadi sembuh. Banyak orang yang meminta pertolongan Tuhan. Ada orang sakit yang karena tidak bisa berjalan lalu disembuhkan oleh Tuhan Yesus, jadi dia bisa berjalan lagi. Ada orang yang buta tidak dapat melihat, tapi disembuhkan sehingga dia bisa melihat kembali. Dia melihat banyak keajaiban Tuhan. Mereka merasakan bahwa Tuhan Yesus ada. Nah, itu semua terjadi karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus untuk bekerja dan menolong adik-adik dan Kak Fani yang sedang sakit. Nah, jadi kalau adik-adik sedang sakit di rumah, adik-adik harus ingat ada Roh Kudus Tuhan yang selalu menjaga adik-adik dan menemani adik-adik. Nah, Roh Kudus ini hadir bekerja melalui dokter yang memberikan adik-adik obat agar adik-adik sembuh. Roh Kudus juga menyertai papa mama adik-adik untuk memberikan adik-adik semangat dan kasih sayang saat adik-adik sedang sakit. Jadi adik-adik bisa kembali kuat dan sehat. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik sakit dirawat sama papa mama, diberi obat, adik-adik tidak boleh menolak. Ya, adik-adik tidak boleh sakit pak, mama gitu. Adik-adik harus tetap semangat agar adik-adik bisa kembali pulih. Nah, jadi
Di masa pandemi ini, Roh Kudus selalu bekerja untuk kita. Roh Kudus selalu mengingatkan adik-adik untuk menerapkan protokol kesehatan adik-adik. Gitu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau anak-anak Tuhan Yesus selalu ingat 3M. Apa aja nih adik-adik? 3M. Jadi adik-adik harus memakai masker. Adik-adik memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan, gitu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus mau mengingatkan anak-anaknya, mengingatkan adik-adik untuk rajin-rajin cuci tangan, tetap pakai masker. Adik-adik juga harus jaga kesehatan, makan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, agar adik-adik tetap sehat dan dijauhi dari virus apa adik-adik? Dari virus corona, agar adik-adik tidak terserang sakit ya. Nah, jadi adik-adik mau diingatkan sama Tuhan Yesus hari ini bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik di saat adik-adik sakit, saat adik-adik juga sedih, melalui kehadiran Roh Kudus yang siap memulihkan. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan adik-adik jangan lupa rajin cuci tangan. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh taruh uang persembahannya di kotak yang sudah disediakan. Nah, nanti biar papa mama adik-adik memberikan uang persembahannya ke gereja. Oke adik-adik? Oke. Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan dari lagu I've got the joy, 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 joy in my heart. Gitu ya adik-adik ya, kita nyanyi sama-sama pakai gaya dan semangat. Oke adik-adik? Oke. Nah, yuk sekarang kita mau berdoa, kita mau berpisah. Adik-adik
Persiapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini boleh bernyanyi, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh membaca firman Tuhan, dan boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk hari ini kami diingatkan bahwa Roh Kudus selalu hadir bersama kami. Ya Tuhan Yesus, kiranya kami, Engkau mau menjaga kami, biarlah kami boleh tetap selalu sehat, dan kami tetap menjaga kesehatan kami dengan mematuhi protokol kesehatan dan makan makanan yang bergizi serta makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Engkau mau terus melindungi bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Biarlah negara kami boleh segera pulih dari virus corona ini ya Tuhan, sehingga kami semua boleh kembali lagi beraktivitas di luar rumah, dan kami pastinya sudah sangat rindu Tuhan untuk memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu di gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati gereja kami GPIB Hosiana. Biarlah gereja GPIB Hosiana ini boleh terus mengabarkan berita firman-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh para majelis jemaat yang ikut serta dalam mengabarkan berita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini. Sekarang kami akan berpisah, Kau yang akan menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini, dan sehingga minggu depan kami bisa kembali lagi bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah selesai deh adik-adik, tetap jaga kesehatan. Adik-adik jangan lupa tetap pakai masker dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.